Bayangkan sebuah pagi yang tenang di desa Tarasin, terletak di pegunungan Mara di Darfur, Barat Sudan. Desa kecil ini, yang terletak tinggi dan terpencil, hidup di tengah konflik dan pengungsian, namun masih menyimpan harapan sederhana. Ladang jeruk, rumah-rumah sederhana, sekolah kecil, dan mimpi akan masa depan. Namun, pada 31 Agustus 2025, semua itu berubah dalam sekejap. Tarasin hancur total setelah longsor dahsyat yang menghantam wilayah itu setelah hujan deras, menewaskan lebih dari 1.000 orang, rata-rata seluruh warga desa, dan menyisakan 1 orang selamat yang ditemukan dalam kondisi kritis. Puluhan hingga ratusan anak menjadi korban. Menurut Save the Children, sekitar 200 anak termasuk dalam jumlah korban tewas, sementara 150 orang selamat, termasuk 40 anak, sekarang menerima perawatan medis. Pegunungan Mara, Jebel Mara, adalah puncak tertinggi di Sudan, dengan puncak deriba sekitar 3.012 meter. Wilayah ini merupakan benteng alam dan lokasi pengungsian bagi ribuan warga yang melarikan diri dari konflik, namun juga terisolasi dan sulit dijangkau. Sejak April 2023, Sudan terperosok dalam perang saudara antara Angkatan Darat Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang telah menciptakan krisis kemanusiaan besar. Sekitar 150.000 tewas, 12 juta mengungsi, dan lonjakan kelaparan dan kolera. Pegunungan Mara merupakan wilayah yang dikuasai oleh Sudan Liberation Movement, Army, SLM, yang juga menjadi salah satu penghalang akses kemanusiaan karena permintaan izin yang rumit dari berbagai faksi. Akhir Agustus 2025, hujan ekstrim mengguyur wilayah Mara, menghasilkan ketidakstabilan tanah. 31 Agustus, sekitar pukul 17 waktu setempat, gelombang pertama longsor menelan desa Tarasin. Beberapa jam kemudian, gelombang kedua menghantam warga yang mencoba menolong. Setelah kejadian, SLM menyatakan hampir seluruh warga tewas, dengan hanya 1 selamat. Pada 5 September, sekitar 375 jenazah berhasil ditemukan dan baru sebagian kecil korban diketahui. Korban anak-anak menyentuh hati. Save the Children memperkirakan 200 anak tewas dan 40 anak menjadi bagian dari 150 penyintas. Desa Tarasin, sekolah, pusat kesehatan, rumah, ladang, sehari-hari tidak lagi ada. Kehilangan masif ini menciptakan duka mendalam bagi masyarakat sekitar, yang juga hidup dalam ketegangan dan ketakutan akan longsor susulan. Jalan hancur, komunikasi tak tersedia. Tim relawan hanya bisa sampai dengan keledai atau onta dari desa terdekat, Golo. Tidak ada jaringan seluler, dan penduduk tidak bisa meminta pertolongan secara mandiri. Sekolah dan puskesmas yang rusak atau terkubur menambah penderitaan anak-anak yang kini kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Saksi melaporkan suara retakan dari gunung saat hujan masih turun. Warga terus berpindah ke daerah aman, menanggung beban relokasi dan tanpa bahan pokok. SLM menyerukan pada PBB dan organisasi internasional untuk membantu evakuasi, pencarian jenazah, dan dukungan perlindungan. Keterlibatan milisi RSF dan kondisi musim hujan memperlambat kondisi darurat. Wilayah ini sering disebut lubang hitam oleh MSF karena sulitnya mobilisasi bantuan. Bencana ini memperlihatkan betapa konflik memperburuk dampak perubahan iklim. Ketika alam menyerang, sistem manajemen krisis sudah rapuh. Di saat dunia sibuk, desa seperti Tarasin bisa lenyap tanpa banyak diketahui. Ini panggilan untuk tidak membiarkan mereka kehilangan suara. Praktisnya, bagaimana kita bisa membantu? Dukung lembaga seperti Save Children, WP, atau WFI yang punya akses lapangan. Dorong supaya faksi konflik memberikan izin darurat untuk misi kemanusiaan. Perkuat infrastruktur lokal dan sistem peringatan dini di daerah rawan longsor. Longsor Gunung Mara menyampaikan pesan bahwa perubahan iklim memperparah krisis yang sudah ada. Mari jadikan tragedi Tarasin sebagai pengingat. Konflik dan cuaca ekstrim memperburuk penderitaan. Kita memiliki tanggung jawab moral dan praktis untuk bertindak. Bayangkan ketika longsor tiba, dunia seolah berhenti dalam gelap. Desa Tarasin kini menjadi simbol luka yang belum sembuh, tempat harapan dan kehidupan terkubur. Jangan biarkan suaranya tenggelam. Setiap usaha, donasi, dorongan diplomasi, atau sekadar menyebarkan berita, semuanya berarti untuk mereka.